Ibu mertua mendadak datang ingin tinggal di rumah kami, dan berkata bahwa rumahnya kebanjiran tapi ternyata. Sebelum masuk ke ceritanya, silahkan absen terlebih dahulu. Kalian dari kota mana aja nih? Komen di bawah ya. Aroma tumisan bawang putih dan jahe mulai memenuhi dapur kecil yang hangat. Naila berdiri di depan kompor, mengaduk perlahan kuah sup ayam yang hampir matang. Sesekali ia mencicipi kuahnya, menyesuaikan rasa dengan penuh perhatian. Hari itu, ia berusaha membuat makan malam istimewa untuk Raka, suaminya yang akhir-akhir ini tampak begitu lelah sepulang kerja. Hatinya terasa tenang. Ia suka saat rumah ini sunyi, hanya diisi oleh suara gemericik panci dan alunan lembut musik jazz dari radio tua di sudut dapur. Tapi ketenangan itu terpecah dalam sekejap. Dari ruang tengah, terdengar suara Raka menjawab telepon dengan nada tergesa. "Iya, Bu. Astaga, serius?" Suaranya meninggi, membuat Naila spontan menoleh. Ia mematikan api kompor dan melangkah cepat ke ruang tengah. Rasa cemas mulai menggelayuti pikirannya. "Ada apa?" tanyanya dengan suara pelan namun tegas. Raka menutup teleponnya dengan gerakan panik. Wajahnya pucat dan napasnya sedikit memburu. "Rumah ibu kebanjiran," ucapnya cepat. Katanya air masuk sampai ke dalam kamar. Dia panik. "Nay, aku harus jemput dia sekarang." Naila terdiam sesaat, mencoba mencerna kata-kata itu. Ia tahu hubungan Raka dengan ibunya sangat dekat. Tapi ia juga tahu, wanita itu tidak pernah benar-benar menyukai Naila. "Jadi, ibu akan menginap di sini?" tanyanya, nyaris berbisik. Raka mengangguk sambil berjalan tergesa menuju pintu. "Tolong siapkan kamar tamu, ya. Aku nggak tahu sampai kapan dia di sini. Lihat kondisi rumahnya aja dulu." Pintu tertutup dengan bunyi dentuman ringan, meninggalkan Naila berdiri sendiri di ruang tamu yang tiba-tiba terasa jauh lebih dingin. Ia menatap ke arah kamar tamu yang selama ini jarang dibuka. Jantungnya berdetak cepat. Bukan karena kedatangan tamu, melainkan karena siapa yang akan datang. Ibunya Raka. Wanita itu yang pertama kali menyambutnya dengan senyum tipis dan tatapan tajam saat mereka baru bertunangan. Yang pernah berkata, "Kamu baik, Naila. Tapi Raka butuh seseorang yang lebih sesuai." Perkataan itu masih membekas. Naila menarik napas panjang, mencoba meredam gelombang ketidaknyamanan yang mulai muncul. Ia tahu, malam ini bukan sekadar tentang menyiapkan kamar tamu, tapi tentang menyiapkan hati. Untuk menghadapi badai yang bisa jadi lebih besar dari banjir itu sendiri. Kecurigaan pertama. Malam turun perlahan saat mobil Raka berhenti di depan rumah. Naila mengintip dari balik tirai jendela, menyaksikan bayangan dua orang keluar dari mobil, Raka dan seorang wanita parubaya yang membawa koper besar dan tas jinjing bermerek. Gerak-geriknya tetap anggun, meski wajahnya tampak lelah. Pintu depan dibuka, dan Bu Retno masuk dengan langkah tenang tapi berwibawa. Rambutnya tersanggul rapi, dan ia mengenakan blus mahal yang masih tampak kering dan licin, nyaris tanpa noda. Tak ada jejak lumpur, tak ada basah, tak ada aroma khas bencana. Naila menyambut dengan senyum kecil. "Selamat malam, Bu. Semoga perjalanan nggak terlalu melelahkan." Bu Retno hanya mengangguk. Matanya menyapu seisi rumah. "Lumayan. Tapi begitulah kalau musibah datang tiba-tiba." Raka langsung mengambil koper dari tangan ibunya dan membawanya ke kamar tamu. Naila menuntun mereka, dan sesaat ia sempat mencium aroma parfum mahal dari tubuh mertuanya. Tidak ada bau lembab.
Tidak ada bau tanah atau air comberan seperti yang biasanya muncul saat seseorang habis dari lokasi banjir. Airnya sampai seberapa tinggi, Bu? Naila akhirnya bertanya sambil berusaha terdengar sopan. Oh, ya, tinggi sekali. Hampir setengah tembok ruang tamu, jawab Bu Retno sambil melepas sepatu, yang juga bersih, tanpa noda. Naila hanya mengangguk, walau matanya sempat menatap singkat sol sepatu itu, kering dan bersih seakan tak pernah menginjak genangan. Setelah membukakan pintu kamar, Naila berpamitan untuk kembali ke dapur, padahal jantungnya mulai berdegup tak karuan. Ia berjalan perlahan, menyusun logika dalam kepalanya. Tapi ada yang mengganjal. Sudah seminggu ini cuaca panas menyengat. Bahkan tanah di halaman rumah mereka mulai retak-retak karena kekeringan. Tidak ada hujan. Tidak ada berita banjir. Ia berdiri di dapur, memandang keluar jendela, ke langit yang bersih dan cerah tanpa satupun awan. Dan untuk pertama kalinya, terbersih terasa tak nyaman. Apa benar rumah ibu kebanjiran? Pertanyaan itu menggantung di pikirannya, dingin dan tajam, seperti pisau yang belum tahu harus mengarah ke siapa. Tapi Naila memilih diam untuk malam itu. Karena bagaimanapun, ia diajarkan untuk menghormati tamu, apalagi seorang ibu. Tapi diam bukan berarti percaya. Dan diam bukan berarti tidak memperhatikan. Hari pertama mulai terasa. Pagi itu, matahari bersinar terang, memantulkan cahaya ke lantai rumah yang bersih dan hangat. Burung-burung berkicau di luar jendela, tapi di dalam rumah, suasana justru terasa berat. Sejak subuh, Naila sudah bangun, membereskan rumah, memasak sarapan, lalu menyiapkan bekal kerja untuk Raka seperti biasa. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Ada satu kamar yang kini terisi. Dan penghuninya belum juga keluar sejak tadi pagi. Raka sudah berangkat kerja, setelah mengecup kening Naila dan berpesan, "Tolong jaga ibu, ya." Dia masih syok banget. Kasihan. Naila mengangguk, meski dalam hatinya ia masih menyimpan tanda tanya besar tentang banjir yang tak pernah muncul di berita lokal. Sekitar pukul 8, terdengar suara dari dalam kamar tamu. Tok-tok. "Ibu," panggil Naila lembut sambil mengetuk pintu. Tak lama, pintu terbuka. Bu Retno muncul dengan penampilan rapi, daster bersih dan wajah yang sudah memakai bedak tipis. Tapi matanya setengah tertutup, seolah ingin memberi kesan lelah. "Ibu pusing, Nak?" Sepertinya masih trauma karena banjir kemarin. "Air itu mengalir deras sekali," katanya sambil memegang pelipis. Naila menahan komentar. Ia hanya mengangguk pelan. "Mau ibu buatkan teh manis hangat?" "Ya, tapi jangan terlalu manis. Dan jangan pakai gelas yang putih itu, ibu kurang suka," katanya, lalu kembali merebahkan tubuh ke tempat tidur. Ibu masih mau tiduran. Badan ini rasanya remuk semua. Naila berjalan ke dapur, meredam napas yang mulai tak teratur. Ia mulai menyiapkan teh dengan tangan yang sedikit bergetar. Ia tak keberatan merawat tamu, apalagi ibu dari suaminya. Tapi ada cara yang membuatnya tidak nyaman. Ada nada perintah dalam suara lembut Bu Retno. Ada sorot mata penilai yang tak pernah benar-benar memudar, meski sudah bertahun-tahun Naila menjadi menantunya. Setelah teh siap, ia mengantarkannya ke kamar. Bu Retno menerima dengan lirih, lalu berkata, "Kamu masih seperti dulu ya, cekatan, meskipun, ya, cara kamu menyeduh teh belum bisa seenak almarhum neneknya Raka." Senyum Naila menegang sesaat, tapi tetap bertahan di wajahnya. "Saya akan terus belajar, Bu." "Ya, belajarlah terus," jawab Bu Retno sambil menyesap teh. "Ibu cuma ingin yang terbaik untuk Raka."
Dia anak yang luar biasa. Dan dia pantas mendapat yang luar biasa juga. Kalimat itu menggantung seperti racun yang disiram perlahan. Hari itu baru dimulai. Tapi Naila tahu, ini bukan sekadar kunjungan karena banjir. Ini adalah ujian. Atau mungkin penghakiman. Dan ia harus bersiap, karena ini baru hari pertama. Malam pertama, masalah dimulai. Rumah itu sunyi. Sunyi yang berbeda. Sunyi yang tak nyaman. Jam menunjukkan pukul 11 malam lewat 15 menit. Di luar, lampu jalan melemparkan cahaya kekuningan ke jendela. Angin malam menggerakkan tirai perlahan. Tapi di dalam kamar, udara seolah berhenti bergerak. Hening. Tegang. Naila duduk di sisi ranjang, membiarkan rambut panjangnya tergerai ke bahu. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya terlalu bising untuk bisa beristirahat. Suaminya, Raka, sudah terlelap sejak 1 jam lalu. Tidurnya tenang, napasnya teratur. Sementara Naila, dadanya sesak oleh hal-hal yang tak bisa ia ucapkan, bahkan pada dirinya sendiri. Ada rasa yang belum bisa ia beri nama, antara kesal, sedih, kecewa, dan bingung. Kenapa aku merasa tidak tenang di rumahku sendiri? Pikirnya lirih. Ia baru saja akan mematikan lampu saat mendengar suara dari luar kamar. Suara langkah kaki ringan. Kemudian tawa. Ringan, halus, tapi sangat tidak asing. Tawa itu berasal dari kamar tamu. Pelan-pelan, Naila turun dari ranjang. Ia berjalan dengan hati-hati, tanpa alas kaki, hanya mengenakan piyama tipis warna biru muda. Ia tidak menyalakan lampu lorong, hanya mengandalkan cahaya remang dari ruang tamu. Ia mendekat, diam-diam berdiri di belakang dinding dekat kamar tamu yang pintunya tidak tertutup rapat. Lalu terdengarlah suara itu. Suara yang selama ini begitu manis di depan Raka, tapi penuh lapisan tipis ketidakikhlasan saat hanya ada Naila di dekatnya. Bu Retno. Aduh, kamu harus lihat tempat ini, Endari. Suara Bu Retno terdengar jelas, tertawa kecil sambil berbicara melalui telepon. Akhirnya aku bisa santai juga, di rumah anakku sendiri. Dingin, nyaman, mewah, serasa hotel. Naila menelan ludah. Hatinya mulai digelitik rasa aneh yang sulit dijelaskan. Kamarnya besar, AC-nya dingin, spraynya harum. Kamu tahu nggak? Aku tinggal bilang, pusing, langsung disuguhi teh manis. Hehehe. Menantu idaman versi sinetron deh, yang senyumnya nggak pernah hilang meski dalam hati pasti ngebatin. Tertawa lagi, ringan, tapi menyakitkan. Naila menggigit bibir bawahnya. Tangannya gemetar. Ia tak percaya. Apa yang tadi ia dengar benar? Tadi aku bilang rumahku kebanjiran. Biar gampang. Padahal aslinya ya cuma bocor sedikit di bagian dapur. Tapi aku udah muak di sana. Panas, sumpek, tetangga banyak drama. Mendingan aku kesini aja sekalian. Mumpung Raka lagi luluh-luluhnya sama aku. Dia pasti nggak bakal nolak. Diam. Tak ada suara lain kecuali detak jantung Naila sendiri yang semakin keras di telinganya. Ia hampir ingin masuk dan langsung menghadapi mertuanya malam itu juga. Tapi tubuhnya tak bergerak. Sesuatu menahannya. Harga diri, kesabaran, atau luka-luka lama yang mulai menganga lagi. Aku tuh capek, Endari. Aku cuma pengen istirahat, manja dikit. Biar anakku yang gantian ngurusin aku. Lagian, siapa yang lebih berhak tinggal di rumah ini kalau bukan aku? Aku yang lahirin dia, aku yang besarin dia. Menantunya, ya bagus dia tahu diri. Hening. Naila mundur perlahan, matanya mulai memanas. Tahu diri?
bisiknya, nyaris tak terdengar. Ia kembali ke kamar tanpa suara, menutup pintu pelan, lalu bersandar ke dinding. Air matanya jatuh begitu saja, mengalir tanpa diminta. Ia menatap suaminya yang masih tertidur, tenang, tanpa tahu apa yang baru saja didengar istrinya. Apa aku ini hanya pelengkap? Apa rumah ini bukan milikku juga? Apa selama ini semua usahaku sia-sia? Naila duduk di lantai, memeluk lututnya. Di luar, tawa itu masih terdengar samar. Ia menutup telinganya, tapi tak bisa menutup hatinya yang mulai retak perlahan. Dan di malam pertamanya sebagai tuan rumah untuk ibu mertuanya, Naila sadar satu hal. Yang datang bukan hanya seorang ibu, tapi badai. Pagi itu, sinar matahari menerobos masuk lewat celah gorden kamar, tapi kehangatannya tak mampu menembus suasana dingin yang mulai membeku di antara Naila dan dirinya sendiri. Ia terbangun lebih awal dari biasanya, dengan mata sembab dan kepala yang berat karena kurang tidur. Malam itu terlalu panjang dan terlalu menyakitkan. Suaminya, Raka, masih sibuk di depan cermin, merapikan dasi sambil bersiul pelan. Seolah dunia baik-baik saja. Seolah rumah ini tidak sedang menyimpan sesuatu yang busuk di balik senyapnya. Naila berdiri di ambang pintu kamar, menggenggam jemarinya sendiri. Ia tahu, ini saatnya bicara. Ia tidak bisa terus diam. Tidak jika harga dirinya sebagai istri mulai diinjak-injak oleh kebohongan yang terang-terangan. "Rak," katanya pelan. Raka menoleh, tersenyum. "HM, aku mau ngomong sebentar. Tentang ibu." Raka langsung menegakkan tubuhnya, memasukkan dompet dan ponsel ke saku celana. "Kenapa? Ibu kenapa? Dia baik-baik aja tadi pagi." Naila menarik napas dalam, menata kata-kata. "Aku dengar ibu teleponan tadi malam. Dia cerita kalau rumahnya nggak benar-benar kebanjiran. Dia bilang cuma bocor sedikit. Dan dia bilang datang ke sini karena pengin istirahat, bukan karena butuh bantuan." Raka mengerutkan kening. Senyum di wajahnya perlahan menghilang. Naila melanjutkan, suaranya mulai bergetar. "Dia juga bilang aku terlalu sopan buat nanya. Dan dia tertawa, Rak. Tertawa seolah-olah semua ini cuma sandiwara buat dia bisa numpang enak di sini." Hening. Raka berdiri kaku, lalu menggeleng pelan, tertawa pendek. Tapi tawanya bukan karena lucu, melainkan karena tidak percaya. "Kamu serius, Nay?" "Aku serius," jawab Naila mantap, meski jantungnya berdegup keras. "Aku nggak bohong. Aku dengar sendiri." Raka menarik napas panjang, kemudian menatap istrinya dengan wajah yang berubah, mata yang tadinya hangat kini menyala dengan amarah tertahan. "Ya ampun, Naila," katanya pelan, tapi tajam. "Ibu itu trauma. Kamu tahu nggak? Dia hampir pingsan waktu aku jemput. Dia bilang masih gemetar tiap kali dengar suara air." "Iya, tapi..." "Enggak, Nay," potong Raka, suaranya meninggi. "Kamu kok tega banget sih? Ibu baru aja kena musibah, dan kamu malah nuduh dia pura-pura." Naila terpaku. Suara Raka bagai tamparan di tengah wajahnya. "Aku nggak nuduh. Aku cuma bilang apa yang aku dengar." "Kamu terlalu sensitif," kata Raka lagi. "Mungkin kamu capek. Mungkin kamu ngerasa nggak enak. Tapi itu bukan alasan buat kamu berpikir yang aneh-aneh soal ibu. Dia itu ibuku, Nay. Perempuan yang udah ngelahirin dan ngebesarin aku. Tolong hargai dia." "Hargai." Kata itu seperti belati kedua yang menancap tepat di dada Naila. "Jadi sekarang aku nggak menghargai?" bisiknya lirih, matanya mulai berkaca-kaca.
Selama ini aku diam. Aku terima semua sindiran. Aku layani dia, aku buatkan teh, aku bukain pintu rumah ini lebar-lebar, dan sekarang kamu bilang aku nggak menghargai. Raka mengalihkan pandangan, gelisah. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya merapikan lengan bajunya, mengambil tas kerja, lalu berjalan ke pintu. Nanti kita bahas lagi. Aku harus ke kantor. Tanpa menatapnya lagi, Raka keluar dari kamar, meninggalkan Naila berdiri sendirian. Dingin, bingung, terluka. Pintu depan terdengar menutup. Sunyi kembali meliputi rumah. Naila menunduk. Bahunya bergetar. Bukan karena marah, tapi karena kecewa. Bukan pada Bu Retno, tapi pada Raka. Orang yang seharusnya berdiri di sisinya. Orang yang kini memilih buta. Sudah 3 hari Bu Retno tinggal di rumah mereka. Dan dalam 3 hari itu pula, Naila merasa rumah ini bukan lagi miliknya. Setiap sudut rumah terasa seperti dipenuhi mata yang mengawasi, menilai, bahkan menghakimi. Tugas-tugas rumah tangga yang biasanya dilakukan dengan ikhlas, kini terasa seperti ujian kesabaran tanpa akhir. Tapi pagi ini, bukan cangkir teh manis, bukan komentar tentang masakan, dan bukan tatapan sinis yang membuat Naila tercekat, melainkan selembar kertas. Struk belanja. Berserakan di meja makan, mungkin tanpa sengaja tertinggal saat Bu Retno memeriksa tas belanjaannya. Naila memungutnya. Matanya menelusuri angka demi angka. Barang, tas branded Rp3.250.000. Baju import Rp1.870.000. Dibayar dengan kartu kredit AN Raka Prasetya. Jantung Naila berdetak lebih cepat. Ia buru-buru membuka laci kecil di dekat televisi, tempat biasa Raka menyimpan tagihan. Dan benar saja, ada 2 struk lagi, dengan jumlah pembelanjaan yang tak kalah besar. Semua transaksi dilakukan 2 hari terakhir. Dan semuanya menggunakan kartu kredit atas nama Raka. Apa-apaan ini? Pikir Naila panik. Ia tahu, ini bukan gayanya Raka. Mereka biasa hemat. Setiap pengeluaran selalu dibicarakan. Raka bahkan sering mengingatkan Naila untuk bijak dalam mengatur keuangan rumah tangga. Dengan napas tak menentu, Naila langsung memotret struk-struk itu dan menunggu Raka pulang. Ia tidak ingin menghakimi. Ia tidak ingin menuduh. Tapi, dia berhak tahu. Malamnya, saat suara mobil terdengar di garasi, Naila sudah duduk di meja makan. 3 struk itu tertata rapi di depannya. Wajahnya tenang, tapi tangannya menggenggam erat sisi meja agar tak gemetar. Raka masuk, meletakkan tas kerja, tersenyum singkat. "Kamu udah makan, Nay?" "Aku nunggu kamu," jawab Naila datar. "Duduk sebentar, aku mau tanya sesuatu." Raka mengerutkan alis, lalu duduk perlahan. Tatapannya jatuh pada kertas-kertas di meja. Ia mengambil salah satunya, membaca cepat, lalu menatap Naila dengan wajah heran, dan kemudian marah. "Ini maksudnya apa, Nay?" katanya, suaranya mulai naik. "Kamu belanja segini banyak tanpa bilang ke aku?" Naila terkejut. "Aku? Rak, itu bukan aku. Aku baru lihat struk itu pagi ini. Aku pikir mungkin kamu yang..." "Jangan bohong," potong Raka tajam. "Kartu ini ada di rumah. Dan cuma kamu yang biasa pegang." Naila bangkit berdiri. "Jadi kamu lebih percaya aku yang diam-diam belanja barang-barang mahal, daripada mikir kalau mungkin ibu yang pakai?" "Ibu?" Raka tertawa pendek, seolah ucapan itu terlalu absurd. Ibu bahkan gak ngerti cara belanja online. Dia bahkan butuh bantuan buat nyalain TV.
Naila menatapnya, matanya mulai memerah. Tapi faktanya, ini semua terjadi sejak ibu ada di sini. Dan faktanya, aku nggak pernah belanja seperti ini tanpa bilang ke kamu. Kau tahu itu? Rak tahu banget. Raka berdiri, membalik badan, gelisah. Ia mengacak rambutnya frustasi. Aku nggak tahu, Nay. Sekarang semua jadi aneh sejak kamu mulai suzon sama ibu. Naila menghela napas berat, air matanya mulai jatuh. Ini bukan soal suzon, Raka. Ini soal logika. Ada yang gak beres di rumah ini, dan kamu menolak lihat itu. Raka terdiam. Tapi diamnya bukan karena mengerti, melainkan karena bingung memilih percaya pada siapa. Di satu sisi, ibunya. Di sisi lain, istrinya. Dan untuk kesekian kalinya, Naila merasa tidak dipilih. Ia mundur pelan dari meja, suara tangisnya tertahan. Kalau kamu gak percaya sama aku, itu hak kamu, Raka. Tapi aku janji satu hal. Ia menatapnya tajam meski air mata menetes. Aku akan buktikan kebenarannya. Biar kamu lihat sendiri siapa yang selama ini kamu bela mati-matian. Ia melangkah menuju kamar, meninggalkan Raka yang masih berdiri di ruang tengah dengan kepala tertunduk. Terdiam, tapi hati Naila tahu. Diamnya bukan karena tidak tahu, tapi karena takut tahu. Pagi itu datang seperti biasa, namun atmosfer di dalam rumah terasa berbeda. Ada semacam keheningan yang tidak nyaman, semacam kekosongan yang tidak wajar. Rumah yang biasanya penuh dengan gelak tawa ringan antara Naila dan Raka, kini seakan dipenuhi udara hampa yang dingin dan asing. Di dapur, Naila tengah mengaduk sup dengan gerakan yang teratur namun tanpa jiwa. Tangannya bergerak sesuai tugas, tapi matanya kosong menatap ke arah jendela kecil yang menyerap cahaya matahari. Wajahnya menunjukkan ketegaran, namun dalam lubuk hatinya, ada kegelisahan yang tak kunjung mereda. Ia tidak tahu pasti apa, tapi ia bisa merasakannya, ada sesuatu yang sedang berubah. Sementara itu, di ruang tamu, duduklah Bu Retno di atas sofa empuk berwarna krem. Sinar matahari pagi menimpa wajahnya, membuat kerut-kerut di sudut matanya terlihat lebih dalam, dan ekspresi wajahnya tampak seolah lelah, namun dengan kesengajaan yang penuh perhitungan. Raka baru saja duduk di sebelah ibunya, masih mengenakan piyama. Cangkir kopi hangat ada di tangannya. Aromanya semerbak, tapi rasanya terasa hambar ketika ibunya membuka pembicaraan dengan suara yang terlalu lembut. Raka, ibu boleh bicara sebentar, Nak? Suaranya seolah bergetar, seperti seseorang yang telah menahan luka terlalu lama. Raka mengangguk, menoleh dengan wajah penuh perhatian. Tentu, Bu, ada apa? Bu Retno menunduk sejenak, seolah sedang menata kata-kata. Sebuah teknik komunikasi yang terkesan sederhana, namun pada dasarnya adalah manipulasi psikologis tingkat tinggi, menggiring lawan bicara untuk membuka ruang empati seluas-luasnya sebelum tusukan pertama diberikan. Ibu sebenarnya tidak mau mencampuri urusan rumah tangga kalian, Rak. Ibu tahu, Naila perempuan yang baik, cerdas, dan sopan. Tapi, belakangan ini, ada hal-hal kecil yang ibu perhatikan. Hal-hal yang ibu pikir, kamu perlu tahu, sebagai suami. Nada suaranya berubah, tidak lagi sekadar lembut, tapi lebih lirih dan syarat makna. Ia menatap wajah anaknya dengan sorot mata yang penuh kekhawatiran buatan. Sebuah ekspresi yang telah terlatih dari bertahun-tahun membalut ambisi dengan air mata. Naila, dia sering mengeluh. Nak, kadang ibu cuma minta tolong ambilkan teh manis hangat, tapi dia menarik napas panjang. Kadang kalau ibu bicara, dia hanya menjawab sepatah dua patah kata, dan itu pun tanpa menatap wajah ibu. Raka mengernyit.
Ia tidak langsung menanggapi, tapi matanya menyiratkan gejolak batin yang mulai tumbuh. Bu Retno tahu ia telah menanam benih pertama. Ia melanjutkan, kali ini suaranya seperti bergetar oleh luka yang dipendam. Ibu tahu, mungkin ibu sudah tua. Mungkin kehadiran ibu merepotkan. Tapi, apakah tidak sepantasnya seorang menantu menghargai keberadaan ibu dari suaminya sendiri? Ibu ini tamu, Nak, tapi kadang ibu merasa seperti beban. Raka menunduk. Tangannya mengepal di atas lutut. Keningnya berkerut. Dan Bu Retno, dengan kepiawaiannya dalam permainan batin, menyisipkan kalimat paling beracun, namun terdengar paling manis. Ibu bukan mau mengadu. Sayang, ibu cuma takut kamu gak lihat apa yang ibu lihat. Pelan-pelan, rumah ini seperti bukan rumahmu lagi, Raka. Semua diatur Naila. Mulai dari warna sofa, suhu AC, bahkan pilihan menu makananmu. Kamu gak merasa, Nak? Kalimat itu seperti pisau bermata dua, menyisipkan keraguan, sekaligus membangkitkan rasa kehilangan akan kuasa atas rumah sendiri. Sebuah bentuk serangan psikologis pasif-agresif yang dikemas rapi dalam kemasan kepedulian seorang ibu. Raka tidak menjawab. Ia menghela napas, namun wajahnya berubah. Ia mulai terjebak dalam narasi yang dibangun perlahan oleh ibunya. Sebuah narasi yang membenturkan dua cinta yang tak seharusnya bersaing, antara cinta seorang anak pada ibunya dan cinta seorang suami pada istrinya. Dan saat itulah, Naila masuk dari dapur, membawa 2 piring nasi dan sup. Wajahnya berseri, seolah tidak tahu bahwa namanya baru saja menjadi korban rekayasa batin yang nyaris sempurna. Ini supnya udah jadi. Aku tambahin potongan ayam, biar ibu gak bosan, katanya sambil tersenyum, meletakkan piring dengan hati-hati. Bu Retno hanya tersenyum kecil, lalu menoleh ke arah jendela. Raka diam. Ia hanya menatap makanan di hadapannya tanpa berkata apa-apa. Dan dalam diam itu, Naila merasakan sesuatu yang tajam, lebih tajam dari sekadar tuduhan atau marah. Ia merasakan kehilangan. Kehilangan tempat di hati suaminya. Hari itu langit mendung, tapi bukan karena awan. Suasana di rumah itu seperti tercekik oleh energi tak terlihat yang makin hari makin kuat mencengkeram. Rumah yang dulu terasa hangat dan hidup, kini dipenuhi aroma kecurigaan, suara langkah yang pelan karena takut salah, dan senyum-senyum yang penuh tekanan. Sudah 2 minggu sejak Bu Retno menetap di rumah Raka dan Naila. Dan dalam kurun waktu itu, Naila mulai merasakan pergeseran kekuatan di dalam rumahnya sendiri. Bukan pergeseran yang langsung terlihat, melainkan pergeseran yang halus, sistematis, dan mengikis pelan-pelan. Salah satu yang masih membuat Naila bisa bernapas adalah kehadiran Mbak Tuti, asisten rumah tangga yang telah bekerja bersamanya selama hampir 2 tahun. Sosok yang setia, rajin, dan sudah seperti keluarga sendiri. Mbak Tuti tahu ritme rumah, tahu cara Naila menyukai semua dalam keteraturan dan kebersihan. Tapi pagi itu, segalanya berubah. Di ruang makan, Bu Retno duduk sambil memandangi semangkuk pisang goreng yang baru disajikan. Ia mengamati dengan ekspresi yang nyaris sulit dibaca, antara jijik, kecewa, atau mungkin sengaja dibuat seperti itu. Naila baru saja keluar dari dapur, menyeka keringat di dahinya. Ibu gak suka gorengannya? Ada yang kurang? Tanya Naila pelan, berusaha tetap ramah meski kelelahan mulai terasa dari semalam belum tidur cukup. Bu Retno mengangkat satu alisnya, lalu menatap Naila dengan nada yang mengandung insinuasi. "Kamu yakin semua makanan di dapur aman?" Tanyanya tenang, namun mengandung ancaman yang tak kasat mata. Naila mengernyit. "Aman, Bu. Maksud Ibu?" Bu Retno menghela napas panjang, lalu mulai bersandar dengan gaya dramatis.
Tadi malam ibu keluar kamar karena haus. Pas ibu ke dapur, ibu lihat Mbak Tuti diam-diam buka kulkas. Dia ambil ayam goreng satu, terus buru-buru masuk kamar belakang. Naila menatap ibu mertuanya dengan ekspresi bingung. Mbak Tuti suka ambil makanan kalau ada sisa, Bu. Saya sendiri yang bilang boleh. Lagi pula, itu ayam sisa malam kemarin. Tapi bukan hak dia untuk ambil sembarangan, jawab Bu Retno cepat, dengan nada menguat. Itu bukan soal ayam, Nak. Itu soal nilai. Kalau dari hal kecil dia sudah berani, bagaimana kalau suatu hari dia ambil barang berharga kamu? Atau uang? Rumah ini terlalu terbuka. Ibu cuma jaga kalian. Naila terdiam. Hatinya meronta ingin membela. Tapi ia tahu, jika ia melawan, ia akan kembali dicap tidak hormat. Satu langkah salah saja, dan ia akan jadi terdakwa baru di mata Raka. Benar saja, Raka pulang lebih awal hari itu, dan Bu Retno segera memanfaatkan momen. Di hadapan suaminya, ia memainkan peran dengan sempurna. Ibu nggak mau kamu salah paham, Rak, katanya lirih. Tapi Mbak Tuti, ibu lihat sendiri. Masa kamu mau ambil risiko? Raka menatap Naila. Ini benar? Naila mencoba menjelaskan, Rak, Mbak Tuti nggak mencuri. Dia cuma ambil ayam sisa yang memang saya suruh habiskan. Dia udah kerja sama kita 2 tahun. Nggak pernah ada masalah. Justru karena 2 tahun, dia merasa bebas, sahut Bu Retno cepat, menusuk. Dan kalau kamu masih membela, artinya kamu lebih percaya orang luar daripada ibu sendiri. Seketika, Naila merasa dunia seperti runtuh pelan-pelan di hadapannya. Suaminya memalingkan wajah, lalu berkata dengan datar, "Suruh dia pulang, Nay. Kita cari orang lain yang bisa jaga kepercayaan." Hari itu, Naila berdiri di depan kamar Mbak Tuti, dengan mata berkaca dan suara tercekat. "Maaf, Mbak. Bukan saya." Tapi katanya, Mbak Tuti lebih baik berhenti dulu. Mbak Tuti menunduk, tidak protes. Ia hanya berkata pelan, "Saya ngerti, Bu Nay. Kadang, rumah bukan cuma soal dinding, tapi siapa yang kuat di dalamnya." Dan sejak kepergian Mbak Tuti, Naila benar-benar sendirian. Semua pekerjaan rumah kini ada di pundaknya. Dari membersihkan kamar mandi hingga menyetrika baju Raka dan Bu Retno yang tak kunjung habis. Tapi yang paling berat bukanlah tubuhnya yang lelah, melainkan hatinya, yang perlahan mulai hancur oleh fitnah yang terselip di balik nada keibuan dan wajah penuh kasih palsu. Hari itu udara terasa berat. Bahkan aroma sabun cuci piring pun seperti kehilangan keharumannya. Naila berdiri di dapur, menatap layar ponselnya dengan mata tak percaya. Di tangannya, struk belanja online dari kartu kredit Raka, total transaksi hampir 2 juta rupiah dalam 2 hari. Barang-barangnya, tas, sepatu, gaun motif bunga, dan parfum yang bukan miliknya. Tangannya gemetar. Ini sudah ketiga kalinya ia menemukan transaksi tak dikenal. Setelah memastikan Raka masih di kamar, Naila pun menapakkan langkah perlahan ke ruang keluarga. Di sana, Bu Retno duduk santai di sofa, mengenakan gaun baru warna krem dengan motif bunga. Tangannya memegang tablet, dan di layar terlihat halaman belanja online yang masih terbuka. Naila mengatur napas. Ia tahu, jika ini tidak disampaikan sekarang, kebohongan akan semakin menumpuk. "Bu," suaranya pelan namun tegas. Bu Retno menoleh dengan alis sedikit terangkat. "Ada apa, Naila?" Naila menunjukkan layar ponselnya. "Saya cuma mau nanya, ini belanjaan siapa ya, Bu?" "Ada transaksi tas dan parfum dari akun kartu kredit Raka."
Bu Retno diam sejenak. Sebuah senyuman tipis muncul, bukan senyum karena senang, tapi seperti seseorang yang sedang menimbang strategi berikutnya. Dalam hitungan detik, ekspresi wajahnya berubah drastis. Ia memegangi dadanya. "Aduh, dada ibu." Sesak, gumamnya dengan suara pelan namun cukup nyaring untuk didengar. Naila tertegun. "Bu?" Bu Retno mulai membungkuk. Tangannya menekan dadanya seperti sedang menahan nyeri luar biasa. Napasnya dibuat tergesa, dan wajahnya tampak pucat dalam sekejap. "Aku cuma mau sedikit bahagia di masa tua," katanya lirih sambil memejamkan mata. "Kenapa harus dipermalukan soal tas?" Langkah Raka terdengar tergesa dari arah kamar. "Bu, ibu kenapa?" Dengan cepat, Raka memeluk ibunya yang kini tampak menggigil di sofa. Naila berdiri membeku, tidak tahu harus melakukan apa. Di satu sisi, ia tahu ini akting. Tapi bagaimana bisa ia mengatakan itu tanpa terlihat kejam? "Aku nggak kuat, Rak." Naila nuduh aku. "Padahal aku cuma beli satu tas kecil buat ibu sendiri. Ibu kan gak pernah minta macam-macam." Raka menatap Naila tajam. Sorot matanya bukan lagi penuh cinta, melainkan kekecewaan. "Naila, kamu sampai segitunya? Nanyain tas sampai bikin ibu sesak napas? Astaga, dia itu trauma, Naila. Baru aja ibu ngalamin banjir, sekarang malah kamu peras emosinya." Naila melangkah maju, suaranya bergetar. "Aku nggak nuduh, Rak. Aku cuma tanya baik-baik. Aku nggak marah. Tapi ini kartu kamu, uang kamu." "Udah," potong Raka, suaranya meninggi. "Urusan uang bisa dibicarain nanti. Tapi ibu kamu perlakukan kayak maling. Kamu pikir dia sengaja pakai kartu? Mungkin dia nggak sengaja kepencet." "Kepencet." Kata itu menampar Naila seperti cambuk. Ia menatap Raka yang kini memeluk ibunya erat, sementara Bu Retno menyandarkan kepala di bahu anaknya, memejamkan mata dengan dramatis seperti aktris kawakan yang tahu timing sempurna dalam setiap adegan. Dan dalam diam itu, Naila merasa dikhianati oleh dua orang yang seharusnya paling dekat dengannya. Bukan hanya dikhianati oleh ibu mertuanya, tapi juga oleh suaminya sendiri. Kepercayaan yang selama ini dibangun perlahan-lahan, retak karena sebuah akting. Karena air mata palsu. Karena cinta yang dibutakan oleh rasa bersalah. Dan sejak saat itu, Naila tahu, ini bukan sekadar mertua yang menyebalkan. Ini adalah peperangan psikologis. Sebuah medan pertempuran yang harus ia hadapi sendirian. Siang itu, aroma opor ayam dan kue kering memenuhi rumah. Meja tamu dihiasi taplak putih gading dan bunga anggrek plastik yang berdiri tegak seolah tahu ini hari penting. Hari di mana keluarga besar Raka berkumpul. Arisan bulanan kali ini diadakan di rumah Naila dan Raka. Naila berusaha tampil prima, mengenakan kebaya pastel sederhana dan kerudung yang dipilih rapi. Senyumnya lelah, tapi tetap ia sematkan di wajahnya. Meski sejak pagi sudah pontang-panting menyiapkan hidangan, membersihkan rumah, dan memastikan segala sesuatu berjalan mulus. Bu Retno, di sisi lain, duduk anggun di kursi tengah. Gaunnya merah marun dengan bros emas di dada, rambut disanggul, wajah dipulas tipis namun pas, seorang ibu senior yang tampak anggun dan terhormat. Para tante, sepupu, dan keponakan duduk melingkar. Obrolan ringan tentang pekerjaan, cucu, dan harga sembako mewarnai ruangan, sampai akhirnya salah satu tante bertanya, "Bu Retno, gimana tinggal sama Raka dan Naila? Nyaman nggak?" Pertanyaan sederhana. Tapi inilah panggung yang ditunggu-tunggu. Bu Retno menghela napas. Lalu tersenyum tipis.
senyum yang berisi luka palsu dan kekuatan luar biasa untuk bertahan. "Alhamdulillah, nyaman, Tante," ucapnya lembut. Naila itu anaknya baik, rajin, bersih. Naila yang saat itu sedang menuang teh di ujung ruangan, sempat terkejut mendengar namanya disebut. Ia menoleh sebentar, dan entah kenapa, jantungnya berdetak lebih cepat. "Cuma ya," lanjut Bu Retno, suaranya sedikit lirih, seolah menahan beban hati. "Namanya orang muda ya, kadang-kadang kurang sabar dikit. Tapi Ibu maklum, dia kan belum terbiasa tinggal bareng mertua." Beberapa tante langsung mengangguk. Ada yang berkata, "Iya, anak muda sekarang tuh beda banget, Bu." Yang lain ikut menimpali, "Yang penting Bu sabar. Nggak semua menantu mau ngurus mertuanya loh, apalagi udah trauma kayak Ibu." Naila mematung. Cangkir teh di tangannya nyaris tumpah. "Kurang sabar dikit." Satu frasa kecil, namun sangat mematikan. Frasa itu terdengar lembut, tapi implikasinya jelas. Naila tidak cukup baik, tidak cukup tulus, tidak cukup sabar. Dan Bu Retno, dengan nada penuh kerendahan hati, membuat semua orang berpihak padanya. Ia tidak perlu mencaci, tidak perlu memaki. Cukup dengan satu kalimat ambigu yang disampaikan dalam balutan kasih sayang, dan Naila langsung terlihat buruk tanpa bisa membela diri. "Tapi saya nggak mau banyak cerita, takut jadi gibah," tambah Bu Retno, menutup pembicaraan dengan gaya penuh kesalehan palsu. "Saya cuma doakan semoga rumah tangga mereka tetap langgeng." Semua orang mengangguk penuh hormat. Beberapa menatap Naila dengan tatapan iba, sebagian lain memandangnya dengan pandangan menilai. Dan Naila diam. Ia tidak mungkin menyela, tidak mungkin berkata, "Bu Retno manipulatif," di hadapan keluarga besar. Ia tahu, ia akan langsung dicap, mertua kok dilawan. Ia kembali ke dapur, menaruh nampan dengan sedikit terlalu keras. Matanya panas, tenggorokannya tercekat. Ia melihat wajahnya di cermin kecil di sudut dapur. Dan untuk pertama kalinya, ia berkata dalam hati, "Aku sendirian." Bahkan di tengah keluarganya sendiri, aku cuma figuran dalam cerita palsu yang dia tulis. Pagi itu langit cerah, mentari bersinar hangat, dan burung-burung di taman depan rumah seperti sedang bernyanyi untuk kebebasan. Namun di dalam rumah, ada satu jiwa yang merasa seperti terperangkap dalam kandang emas. Naila berdiri di depan cermin, merapikan jilbabnya. Hari ini ia berencana keluar sebentar, sekadar bertemu dengan sahabat lamanya, Dira, di kafe dekat taman. Mereka sudah berbulan-bulan tak bertemu, dan Naila merasa pertemuan ini sangat dibutuhkan. Ia butuh berbicara. Ia butuh napas. Ia butuh keluar dari dinding rumah yang kini terasa sempit. Namun baru saja ia mengambil tas, suara itu datang. Lembut, namun penuh kekuasaan. "Loh, Nay, kamu mau kemana?" Naila menoleh. Bu Retno berdiri di ambang pintu ruang keluarga, mengenakan daster biru, wajahnya polos, namun matanya menyelidik. "Saya mau ketemu teman lama sebentar, Bu. Di taman dekat sini, nggak lama kok," jawab Naila pelan. Bu Retno tersenyum, senyum yang membuat Naila ingin mundur selangkah. "Teman ya? Perempuan atau laki-laki?" "Perempuan, Bu. Teman kuliah saya, Dira." Bu Retno mendekat, lalu duduk di sofa. Dengan gerakan perlahan, ia memegangi pelipisnya. "Ibu jadi pusing dengar kamu mau pergi. Kamu tahu, kan, kalau ibu gampang kesepian? Rumah ini sepi banget kalau cuma ada ibu sendirian." Naila menghela napas perlahan. "Saya cuma 1 jam, Bu. Nanti pulang langsung masak makan siang."
Ibu ngerti. Tapi kamu tahu, waktu ibu tinggal di rumah sendiri dan kena banjir itu, traumanya belum hilang. Nak, kalau kamu pergi dan ibu sendirian di sini, siapa yang tahu kalau tiba-tiba ibu pingsan? Naila terdiam. Kalimat itu menusuk seperti pisau halus. Bukan karena nadanya tinggi, tapi karena maknanya berat. Jika kamu pergi, dan sesuatu terjadi padaku, itu salahmu. Tapi kan ada Raka, Bu. Nanti juga pulang. Raka kerja, sayang. Cuma kamu satu-satunya yang bisa jaga ibu sekarang. Ibu itu sendiri di kota ini, tahu? Suara itu gemetar, seperti memohon. Tapi tatapannya tajam, menyandera. Naila menunduk. Tangannya yang menggenggam tali tas perlahan melemas. Iya, Bu, saya tunda aja ketemunya. Bu Retno langsung tersenyum lebar, seolah beban dunia baru saja terangkat. Ah, anak baik. Ibu jadi tenang. Kamu memang istri dan menantu yang bijak. Dan dengan itu, Naila meletakkan tasnya kembali di meja. Ia melangkah ke dapur, menyibukkan diri dengan panci dan wajan, padahal pikirannya tidak ada di sana. Dira mengirim pesan. Kamu jadi kesini? Naila menatap layar ponselnya cukup lama. Lalu membalas. Nggak bisa, Dir. Mertua lagi butuh teman. Lain kali ya. Namun dalam hatinya, Naila menjerit. Karena ini bukan pertama kalinya. Sudah 3 minggu, ia tidak keluar rumah lebih dari 1 jam. Bahkan ke minimarket pun kadang ditanya, lama amat? Setiap langkahnya terasa dipantau. Setiap waktu luangnya terasa bukan miliknya sendiri. Dan ia sadar, bukan tubuhnya yang dikurung, tapi jiwanya. Ia hidup di rumah miliknya sendiri, tapi tak punya kendali atas hidupnya. Dan semakin hari, semakin tipis jarak antara cinta dan kekuasaan. Antara perhatian dan penjara tak terlihat. Waktu menunjukkan pukul 21.10 ketika Naila akhirnya bisa duduk di kursi makan dengan tenang. Suara mesin cuci masih berdengung lembut di latar belakang. Kinan sudah tertidur setelah 1 jam lebih digendong, dibacakan cerita, dan ditenangkan. Raka baru saja mandi, dan sedang rebahan sambil mengecek email pekerjaan di kamar. Naila membuka laptopnya, mulai menyusun laporan keuangan rumah tangga yang telah ia jaga dengan hati-hati selama ini. Sejak kasus kartu kredit beberapa minggu lalu, ia mulai lebih cermat, membuat sistem pencatatan dengan aplikasi, membandingkan kebutuhan primer dan sekunder, serta merinci pengeluaran berdasarkan kategori. Baginya, ini bukan hanya tugas administratif, tapi bentuk tanggung jawab, sebuah upaya konkret untuk menjaga kestabilan psikososial rumah tangga. Namun belum 5 menit ia tenggelam dalam fokus, langkah kaki pelan terdengar dari arah ruang tengah. Langkah itu tidak keras, tapi membawa tekanan. Seperti tekanan atmosfer sebelum badai. Kamu masih ngitung-ngitung, Nay? Suara Bu Retno, lembut, tapi tak bisa diabaikan. Naila menoleh. Ibunya berdiri di balik meja, membawa map kertas dan kalkulator kecil yang tampak seperti peninggalan dekade lalu. Wajahnya polos, matanya penuh kepedulian. Ibu bantu, ya? Kamu pasti capek. Biar ibu yang bantu atur keuangan rumah tangga. Naila mencoba tersenyum. Terima kasih, Bu. Tapi ini sudah saya susun pakai sistem. Lebih cepat dan akurat. Ibu ngerti, tapi sistem kayak gitu nggak selalu ngerti realita. Ucap Bu Retno sambil duduk. Ia langsung membuka mapnya tanpa menunggu persetujuan. Zaman ibu dulu, semua dicatat manual. Nggak ada tuh yang ngandalin ponsel buat tahu kondisi keuangan rumah. Semua berdasarkan logika dan pengalaman.
Naila menarik napas perlahan. Ia tahu, apa yang disebut sebagai pengalaman, itu kini berubah menjadi alat legitimasi dominasi. Ini bukan soal teknologi, Bu. Ini soal keterbukaan dan keteraturan. Kalau semua dicatat di satu tempat, saya dan Raka bisa lihat sama-sama, jawab Naila tenang. Ibu paham, tapi kamu juga harus ngerti, rumah tangga itu nggak cuma soal keteraturan. Harus ada rasa, harus ada kearifan. Kamu terlalu pakai rumus. Lihat aja pengeluaran bulan lalu, berapa yang buat mainan anak. Kinen sedang stimulasi sensorik, Bu. Itu bagian dari tumbuh kembangnya. Bu Retno menghela napas berat, seolah Naila baru saja mengucapkan kalimat yang tak masuk akal. Zaman Raka kecil, mainannya cuma sendok dan batu. Tapi dia tetap tumbuh pintar, sehat, punya empati. Sekarang semua harus pakai istilah medis. Padahal yang dibutuhkan anak itu, kasih sayang dan ketegasan. Kata-katanya terdengar seperti petuah. Tapi bagi Naila, itu adalah serangan halus terhadap kapasitasnya sebagai ibu. Namun tak berhenti sampai di situ. Bu Retno menyodorkan selembar brosur berwarna pastel, dengan gambar anak-anak mengenakan seragam longgar dan tulisan Arab di bawahnya. Ibu juga udah cari sekolah buat Kinen. TK Islam yang ini bagus. Anak-anaknya diajarin hafalan sejak usia 2 tahun. Gurunya pakai cadar. Lingkungannya Islami banget. Aman. Ibu rasa ini cocok. Naila memandangi brosur itu dengan kening berkerut. Bukan karena ia menolak nilai religius, tapi karena ia tahu, keputusan soal masa depan anaknya sudah diambil tanpa sepengetahuannya. Saya dan Raka masih diskusi soal sekolahnya, Bu. Kami mau cari yang cocok secara metode belajar dan minat Kinen sendiri. Justru itu, Ibu bantu. Masa Ibu sebagai nenek nggak boleh kasih pendapat? Ibu juga punya hak, karena Kinen itu darah daging Ibu. Naila terdiam. Darah daging Ibu. Kata-kata itu menampar. Karena secara biologis, benar. Tapi secara peran, tanggung jawab, dan pengorbanan, Nailalah yang tak tidur, Nailalah yang menyusui, Nailalah yang memahami setiap tangis dan demam Kinen. Tapi semua itu, seperti tak terlihat di mata Bu Retno. Bukan gak boleh kasih pendapat, Bu, tapi keputusan akhir tetap harusnya di saya dan Raka. Kamu ini keras kepala, ya? Ibu tuh cuma mau bantu. Tapi kamu selalu merasa ibu ini mengganggu. Kamu lupa siapa yang tinggal di sini karena trauma? Lupa siapa yang kasih kamu jangan rumah tangga sejak awal? Kamu tuh kadang merasa paling tahu segalanya, Nay. Tapi lupa, pengalaman hidup nggak bisa dibeli pakai teori. Suara Bu Retno mulai bergetar. Bukan karena sedih, tapi karena emosi yang nyaris tak bisa disembunyikan lagi. Dan seperti biasa, di saat suaranya meninggi, langkah kaki Raka terdengar dari tangga. Ada apa sih? Rame-rame. Bu Retno langsung memutar nada. Sekejap berubah menjadi lembut, gemetar, nyaris terseduh. Ibu cuma pengen bantu. Tapi kayaknya ibu memang harus tahu diri ya, Kak. Ibu cuma pengen cucu ibu dapat pendidikan yang baik. Tapi kalau dianggap ikut campur, ya ibu mundur aja. Raka mendekat, mengusap bahu ibunya. Udah, Bu. Jangan mikir yang enggak-enggak. Naila cuma capek. Kita bahas ini nanti lagi ya. Naila hanya menatap layar laptop yang tak lagi bisa ia fokuskan. Angka-angka di hadapannya kabur. Pikirannya penuh. Matanya basah. Tapi ia tak menangis. Karena tangis bukan lagi pelampiasan. Tangis adalah pengakuan bahwa ia kalah. Dan Naila belum ingin kalah. Belum sekarang.
Hari itu matahari bersinar terik, tapi udara di dalam rumah terasa dingin. Bukan karena AC, tapi karena suasana hati Naila yang mulai beku. Sudah beberapa minggu terakhir, ia merasa ada tembok yang perlahan dibangun di sekelilingnya. Dan sekarang, tembok itu mulai membatasi langkah-langkahnya menuju orang-orang yang ia percaya. Naila sedang menyiapkan camilan sore di dapur saat mendengar suara Raka dan ibunya berbincang di ruang tamu. Suara mereka pelan, tapi cukup jelas terdengar dari celah dinding yang menghubungkan ruang keluarga dan dapur. Bu Retno, Kak, ibu pengen omongin sesuatu. Tapi jangan salah paham ya. Nada bicaranya terdengar berat, seperti seseorang yang menanggung beban moral yang besar. Ibu dari dulu diam. Tapi makin kesini, ibu jadi resah. Raka terdengar menghela napas pelan. Kenapa, Bu? Bu Retno, teman-temannya Naila, terutama si Dita itu, ibu rasa nggak baik buat dia. Gaya bicaranya, cara dia berpakaian, sikapnya ke kamu pun kadang terlalu bebas. Kamu nggak ngerasa aneh? Raka, maksud ibu? Bu Retno, ibu cuma takut. Jangan sampai teman-temannya itu justru yang jadi pengaruh buruk dalam rumah tangga kalian. Dita itu tipe perempuan yang terlalu banyak komentar. Kemarin waktu arisan, dia nyeletuk soal Kinen yang belum masuk sekolah. Soal kamu yang katanya terlalu manut sama ibu. Ibu tahu itu sindiran. Dan Naila diam aja. Cuma senyum. Raka terdiam. Tak langsung menjawab. Dari dapur, tangan Naila gemetar saat mengambil piring. Ia ingat betul pertemuan arisan minggu lalu. Dita memang sempat berkomentar, tapi itu bentuk kekhawatiran seorang sahabat, bukan provokasi. Bu Retno, lanjut. Ibu bukan mau adu domba, tapi tolong jaga rumah tangga kalian. Jangan sampai orang luar ikut campur. Dita itu bukan tipe perempuan yang bisa membedakan antara peduli dan ikut campur. Dan kamu tahu, orang kayak gitu bisa jadi racun dalam pernikahan. Raka mengangguk pelan. Suaranya pelan, tapi cukup menusuk. Nanti aku omongin sama Naila. Makasih ya, Bu. Hari berganti malam. Naila sedang mengganti baju Kinen saat Raka datang ke kamar. Wajahnya tampak lelah tapi serius. Ia duduk di sisi ranjang, lalu menatap istrinya. Suaranya pelan tapi tegas. Sayang, aku pengen ngobrol. Naila langsung tahu, ini bukan obrolan ringan. Ada apa? Tentang Dita. Hening sebentar. Aku pikir kamu harus mulai membatasi waktu sama dia. Naila menghentikan gerakannya. Tangannya yang sedang menggulung kaos kecil milik Kinen seketika diam di udara. Apa maksud kamu? Dita sahabatku sejak kuliah. Dia tahu semuanya tentang aku, termasuk masa-masa paling sulit. Kenapa tiba-tiba kamu ngomong gini? Bukan tiba-tiba. Aku cuma nggak nyaman dengan caranya ngomong akhir-akhir ini. Dia sering menilai pernikahan kita. Dan aku nggak suka. Naila menatap Raka. Ada luka yang pelan-pelan muncul di balik pandangannya. Apa kamu nggak sadar? Dita itu satu-satunya orang yang masih bikin aku waras? Di saat kamu lebih percaya semua yang ibumu bilang, Dita satu-satunya yang tanya, kamu masih bahagia nggak? Kamu maksudnya aku nggak perhatian? Intonasinya mulai meninggi. Kamu tahu ibu di sini karena trauma, Nay. Dan aku cuma minta kamu peka. Kalau temenmu mulai ganggu ketenangan rumah, kamu harus pilih. Pilih? Suara Naila mulai bergetar. Aku harus milih antara sahabatku dan apa? Membenarkan semua ucapan ibumu tentangku? Raka terdiam. Naila berdiri, matanya mulai memerah.
Tapi bukan karena marah. Karena sedih yang terlalu dalam untuk ditahan. Hari ini kamu minta aku batasi sahabatku. Besok mungkin kamu minta aku berhenti kerja. Lusa, mungkin kamu bakal bilang aku nggak boleh ambil keputusan sendiri tanpa izin ibumu. Naila, jangan lebay. Bukan lebay, Kak. Tangisnya pecah dalam diam. Ini namanya, aku pelan-pelan dicerabut dari hidupku sendiri. Malam itu, Naila tidak tidur di kamar. Ia memilih duduk di ruang keluarga, memeluk lutut, sambil menatap jendela. Ia tak menangis keras. Tapi air matanya jatuh satu-satu, seperti perasaan yang hancur tanpa ledakan, sunyi, namun tak kalah menyakitkan. Ia sadar, ini bukan lagi soal sahabat. Ini tentang pengendalian emosional yang dibungkus cinta. Tentang isolasi yang dibenarkan atas nama ketenangan rumah tangga. Dan kini, lingkaran Naila makin sempit. Temannya dijauhkan. Suaranya dipatahkan. Perannya dipertanyakan. Ia berdiri di rumahnya sendiri, namun merasa seperti tamu yang tak diundang. Malam itu hujan turun deras di luar, seolah langit pun tak kuasa lagi menahan beban. Tapi di dalam rumah, hujan yang lebih deras sedang berkumpul di dada Naila. Raka baru pulang dari kantor. Jaket masih menempel, wajah lelah, dan tangan memegang map kerja. Ia tak menyadari bahwa Naila sudah berdiri menunggunya sejak 15 menit lalu di ruang tamu, dengan mata sembab dan napas pendek-pendek. Kita perlu bicara, kata Naila datar, tapi tegang. Nanti ya, aku capek banget, abis lembur. Mau mandi dulu? Raka berjalan melewatinya, tapi Naila tak bergerak. Tatapannya kosong, seperti wanita yang berdiri di ambang jurang yang siap runtuh. Enggak. Sekarang, Raka. Sekarang. Raka terdiam. Ini bukan suara Naila yang biasa. Ini bukan nada seorang istri yang sedang tersinggung. Ini adalah teriakan batin yang terlalu lama ditekan dan akhirnya memecah batas kesadaran. Aku udah cukup sabar. Aku diam waktu ibumu bilang rumah kita ini terlalu dingin. Aku sabar waktu dia minta teh panas setiap pagi dan bilang trauma padahal siangnya tertawa-tawa di telepon sambil bilang dia, liburan gratis di rumah anak kaya. Aku tetap tersenyum waktu dia fitnah asisten rumah tangga kita nyolong, dan aku harus kerjain semuanya sendirian. Aku masih diam waktu dia beli tas branded pakai kartu kredit kamu, dan kamu nuduh aku yang boros. Aku masih diem. Suaranya kini bergetar. Tapi bukan karena takut. Karena jiwanya mulai patah. Tapi malam ini, dia bilang ke Kinen kalau ibunya cerewet dan gak sabaran. Di depan anak kita, Raka, anak yang aku rawat, aku lahirkan. Dan kamu diem aja. Kamu gak pernah ada buat aku. Suara Naila pecah. Aku hidup sama dua orang. Ibumu yang mengendalikan segalanya, dan kamu yang buta AA, oleh rasa kasihan yang dibungkus dosa anak pada orang tua. Raka melangkah mundur, kaget dengan intensitas kemarahan itu. Naila, kamu kenapa sih? Jangan bawa-bawa ibu ke semua masalah kamu. Masalah aku? Ini bukan cuma masalahku, Raka. Ini rumah kita. Tapi kamu biarin ibumu perlahan-lahan ambil alih semuanya. Uang kita, waktu kita, bahkan hubungan kita. Kamu cemburu ya sama ibuku? Suara Raka datar, tapi penuh penilaian. Tidak marah, tapi seperti menyimpulkan sesuatu yang menyakitkan. Dan kalimat itu, seperti peluru tajam menembus jantung Naila. Ia terdiam. Napasnya tercekat. Air matanya yang tadinya tertahan tumpah deras. Kamu bilang aku cemburu sama ibumu? Suara Naila pelan, nyaris berbisik.
tapi penuh luka. Aku bukan cemburu, Raka. Aku terluka. Karena aku gak lagi punya ruang dalam hidup suamiku sendiri. Aku bukan menantunya. Aku cuma tamu yang disuruh ngerti dan nurut. Dan sekarang aku bahkan dituduh cemburu, karena akhirnya berani bicara. Hening. Suara hujan seperti menjadi musik latar yang menambah kesedihan yang menggantung di udara. Aku lelah, Raka. Naila menghapus air matanya dengan tangan gemetar. Kalau kamu memang lebih nyaman hidup di bawah bayang-bayang ibumu daripada berdiri sejajar denganku, maka mungkin kamu memang bukan pasangan, tapi putra yang belum dewasa. Ia melangkah pelan ke arah kamar. Bukan karena ingin menghindar, tapi karena jika ia tinggal lebih lama, ia akan runtuh total. Raka tetap diam. Wajahnya masih bingung, tapi tak ada kata yang keluar. Dan dalam diamnya itu, Naila tahu, ia benar-benar sendirian. Di dalam kamar mandi itu, Naila tak sekadar menangis. Ia meratap dalam diam, di tempat paling sunyi dari hidupnya. Lampu kamar mandi menyala redup, menyorot pantulan wajah yang nyaris tak ia kenali lagi di cermin. Wajah Naila. Matanya bengkak, hidungnya merah. Tapi lebih dari itu, yang paling menonjol adalah sorot kosong yang mulai tumbuh di sana. Sorot perempuan yang kehilangan suara dalam rumahnya sendiri. Pelan-pelan, ia mengunci pintu. Bersimpuh di lantai dingin. Menarik lutut ke dada. Dan membenamkan wajahnya ke pelukan sendiri. Tak ada isak. Tak ada jeritan. Hanya air mata yang mengalir deras, seolah tubuhnya tak lagi mampu menahan beban jiwa. Tangisan Naila adalah tangisan sunyi. Tangisan orang yang terlalu sering dianggap kuat, hingga tak diberi ruang untuk rapuh. Apa aku benar-benar cemburu? Bisiknya dalam hati. Atau memang dari awal, aku hanya numpang tinggal di kehidupan orang lain. Dinding kamar mandi menjadi satu-satunya saksi. Shower menetes pelan, seperti ikut menangis bersamanya. Dalam sepi, pikirannya berputar. Tentang semua pengorbanan yang tak pernah dianggap. Tentang senyum yang dipaksa meski hatinya remuk. Tentang dirinya yang perlahan menghilang di antara peran. Istri, menantu, ibu, tapi tak pernah lagi sebagai Naila. Ia mencoba menenangkan diri, tapi dadanya sesak. Tak ada tempat aman lagi di rumah ini. Kamar tidur pun terasa milik Raka dan ibunya. Ruang tamu jadi panggung pencitraan. Dapur jadi medan tugas. Dan kamar mandi, ruang sekecil ini, adalah satu-satunya tempat ia bisa menangis tanpa dituduh drama. Air matanya jatuh lagi. Kalau aku pergi, Kinen gimana? Kalau aku tetap di sini, aku bisa gila. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu kamar mandi. Sayang, suara Raka. Lirih, kamu di dalam? Naila tak menjawab. Maaf kalau tadi aku terlalu keras. Aku cuma bingung. Bingung? Itu saja yang keluar dari mulut pria yang ia pilih untuk hidup bersama. Naila memejamkan mata. Ia tahu, Raka tak benar-benar mengerti. Karena kalau mengerti, seharusnya ia sudah ada di sini, duduk di sampingnya, sejak lama. Perlahan Naila berdiri, mencuci wajahnya, menatap cermin lagi. Wajahnya masih sama. Tapi sinar di matanya mulai berbeda. Ia tidak akan langsung melawan. Tidak akan kabur. Tapi ia tahu, ini titik awal dari perubahan. Perempuan yang menangis malam ini, bukan lagi Naila yang pasrah. Tapi Naila yang mulai sadar, ia layak didengar. Kebenaran seringkali muncul dari hal sepele. Tapi bagi orang yang disakiti, sepele itu bisa mengubah segalanya. Pagi itu langit mendung. Bukan hanya di luar,
tapi juga di hati Naila. Ia duduk di ujung tempat tidur sambil menyuapi Kinen. Matanya terlihat sayu namun tajam, seperti seseorang yang menahan badai di dalam dada, tapi tetap harus tersenyum untuk anaknya. Setelah Kinen selesai makan, Naila menyuruhnya main di ruang keluarga. Ia masuk ke kamar dan membuka laptop. Bukan untuk bekerja, tapi untuk mencari ketenangan yang sudah lama hilang. Tanpa sengaja, ia membuka media sosial. Scroll lagi. Hingga tiba-tiba, tangannya berhenti. Tunggu, ini. Matanya menyipit, jantungnya berdegup pelan. Sebuah unggahan dari akun sepupu Raka. Foto keluarga besar, duduk manis di teras rumah mertua Naila di kampung. Captionnya berbunyi ringan. Minggu kemarin ngumpul bareng mamah dan keluarga. Cuaca adem, rumah bersih banget, dan masakannya juara. Naila menatap foto itu lama. Ada karpet merah tergelar. Gorden tampak baru. Tidak ada genangan air. Tidak ada jejak banjir. Bahkan, taman kecil di depan rumah itu tampak segar dan rapi. Tangannya mulai gemetar. Ia membuka galeri foto akun tersebut, menggulir tanggalnya. Banjir katanya seminggu lalu. Tapi foto ini, tanggalnya pas dengan hari saat Bu Retno menelepon Raka sambil panik katanya rumahnya digenangi air sampai lutut. Matanya makin terbuka. Kepalanya menegang. Ini bukan kebetulan. Ini petunjuk. Ia membuka akun Facebook lama Bu Retno yang sudah jarang dipakai, dan benar saja, 2 hari sebelum kepindahannya, ada unggahan status. Akhirnya dapat gorden baru warna biru muda. Rumah jadi adem banget. Naila tersandar. Mulutnya terbuka, tapi tak bersuara. Seakan tubuhnya ingin menolak semua itu, tapi logika dan bukti menamparnya terlalu keras. Dia bohong. Dia nggak pernah kebanjiran. Dia datang ke rumah ini bukan karena butuh bantuan, tapi karena ingin tinggal, menetap, menguasai. Tiba-tiba, dunia di sekelilingnya terasa hening. Suara TV dari ruang tengah, suara Kinen bermain, suara kipas angin, semuanya seperti teredam. Yang terdengar hanya satu suara di kepalanya. Kamu selama ini dijebak secara halus, Naila, dan kamu harus bertindak. Terkadang, kebenaran tidak datang dalam ledakan besar. Ia hadir pelan, lewat bisikan. Dan saat itu datang, segalanya tak akan pernah sama lagi. Malam mulai larut. Jam di dinding berdetak pelan, menciptakan ruang hening yang menggantung di antara suara angin dan napas resah. Naila duduk sendiri di tepi tempat tidur. Selimut belum tersentuh. Lampu kamar menyala redup, cukup untuk memperlihatkan matanya yang sembab, karena terlalu sering menangis diam-diam. Di sisi lain ranjang, Raka sudah tertidur. Wajahnya damai. Seolah dunia baik-baik saja. Seolah ia tidak pernah menuding wanita di sampingnya dengan kata-kata, "Kamu cemburu sama ibuku?" Kalimat itu masih terngiang, menghantam jiwanya seperti cambuk tak kasat mata. Pelan, Naila bangkit, melangkah keluar kamar, membawa ponsel di tangan. Kakinya melangkah ke balkon kecil yang sepi, tempat satu-satunya di rumah itu ia bisa bernapas tanpa merasa diawasi, tanpa merasa dihakimi. Ia duduk di kursi rotan tua, hela napas panjang, lalu membuka daftar kontak di ponselnya. Jemarinya berhenti di satu nama. Bu Narti, tetangga RT 02. Ibu-ibu tetangga lama mertuanya. Ramah, cerewet, tapi sangat tahu kondisi lingkungan. Ia sempat ragu, tapi rasa ingin tahu lebih kuat daripada rasa takut. Naila mengangkat telepon. Jantungnya berdegup. Tut, tut, sampai akhirnya tersambung.
"Halo, ini siapa ya?" Suara khas Bu Narti terdengar ramah, tak berubah sedikit pun. "Ini Naila, Bu," menantunya Bu Retno. Suara Naila bergetar, tapi ia berusaha terdengar tenang. "Maaf ganggu malam-malam." "Astaga Naila, anak baik. Ya ampun. Apa kabar sayang? Gimana kabar Kinen? Udah pinter ngomong pasti ya." "Alhamdulillah. Baik Bu. Kinen juga sehat. Saya mau tanya sebentar. Boleh ya?" Ia menggigit bibir bawahnya. "Ini saatnya. Soal rumah Ibu Retno, minggu lalu katanya kebanjiran. Parah. Sampai beliau harus pindah mendadak ke sini." "Hah?" Suara Bu Narti terdengar bingung. "Banjir? Rumahnya Ibu Retno?" "Enggak, Naila. Enggak banjir sama sekali. Emang sempat hujan deras beberapa hari, tapi rumahnya itu tinggi, gak mungkin kemasukan air." Hening. Hanya suara angin malam yang mengisi kekosongan. Tapi, beliau bilang air sampai masuk rumah, lututnya sempat basah. Semua barang diangkut, bahkan katanya trauma. Naila bicara pelan, tapi nadanya tajam. Ia ingin memastikan. "Duh, sayang, maaf ya, aku jujur aja nih. Itu kayaknya gak benar. Aku malah sempat main ke rumah beliau 3 hari setelah hujan itu. Rumahnya rapi, gak ada tanda-tanda banjir. Beliau malah bilang seneng karena gorden barunya cocok sama warna cat rumah." Hati Naila seperti diremuk. Tangannya mulai dingin. Pandangannya buram oleh air mata yang tak bisa ia tahan. "Iya, Bu. Terima kasih ya. Saya cuma pengen tahu." "Naila." Suara Bu Narti berubah lembut. "Kamu gak apa-apa? Suaramu beda." Naila terdiam. Lalu tersenyum kecil, pahit. "Saya cuma capek, Bu. Tapi saya akan baik-baik saja." Telepon ditutup. Dan saat itu juga, dunia Naila berubah. Bukan hanya karena ia tahu telah dibohongi, tapi karena kini ia sadar, dirinya selama ini tidak gila. Instingnya benar. Firasatnya tak salah. Air mata mengalir lagi. Tapi kali ini bukan karena putus asa. Ini adalah tangisan kelegaan dan kemarahan yang perlahan menjadi keberanian. Ia masuk ke kamar, menyalakan lampu meja, mengambil buku catatan kecil yang ia sembunyikan di laci, menulis dengan tinta tajam. Bukti 1, rumah mertua tidak kebanjiran. Bu Narti saksi. Bukti 2, foto rumah di media sosial masih rapi. Bukti 3, semua cerita tentang trauma adalah kebohongan. Bukti 4, aku tidak berhalusinasi. Aku tidak cemburu. Aku sadar. Setelah selesai, ia menutup buku itu, memandang Raka yang masih tertidur lelap. Dan dalam hati, ia berbisik, "Aku mencintaimu, Rak. Tapi aku lebih mencintai diriku yang mulai hancur pelan-pelan di rumah ini. Dan aku akan menyelamatkan diriku sendiri." Ketika seseorang sudah tak punya tempat mengadu, yang tersisa hanyalah diam dan mencatat, lalu menunggu waktu. Hari itu matahari bersinar cerah, tapi hati Naila tetap kelabu. Sudah berhari-hari ia menahan rasa sesak yang tak punya tempat berlabuh.
Setiap kata yang ia ucapkan seolah dipelintir. Setiap perhatian yang ia beri justru dianggap gangguan. Dan Bu Retno masih tersenyum manis di depan Raka. Masih duduk di sofa mewah, memesan belanja daring nyaris setiap hari. Masih berbisik lembut, "Ibu kasihan lihat kamu kecapean. Tapi kalau kamu bisa sabar sedikit, rumah ini akan tenang." Naila ingin tertawa atau menjerit, tapi ia tidak melakukannya. Tidak lagi. Hari itu, Naila mulai bergerak. Langkah pertama, penyimpanan bukti. Ia membuka laci kecil di ruang kerja pribadinya. Menyimpan satu map kosong berwarna hitam. Di covernya, ia menulis dengan spidol merah, "Kebenaran." Kemudian, satu persatu ia mulai mengisi isinya. Struk belanja dari kartu kredit Raka. Ia sudah mengunduh semua transaksi digital yang ia curigai. Ada tas mahal, parfum impor, dan skincare Korea seharga hampir 1 juta. "Tolong, Naila, kamu jangan boros ya, itu uang anak kita juga." Kata-kata Raka tempo hari menggema lagi di telinganya. Padahal belanjaan itu semua atas nama Retno, bukan Naila. Voice note dari Art sebelum pergi. Mbak Sari, asisten rumah tangga yang dipecat karena dituduh mencuri makanan, sempat meninggalkan pesan lewat WA. "Maaf ya Bu Naila, saya sebenarnya malu ngomong. Tapi Bu Retno yang sering bilang saya ngabisin lauk. Saya nggak pernah, Bu, demi Allah. Tapi saya takut diadu domba." Naila menyimpannya, dikirim ke email rahasianya. Rekaman CCTV di dapur. Ia mulai mengatur ulang penyimpanan kamera CCTV. 3 hari terakhir, ia menyalin potongan video ketika Bu Retno diam-diam menyembunyikan plastik belanja sebelum membuangnya keluar rumah. Dan video saat beliau menggunakan kartu kredit Raka melalui tablet. Naila mengatur semua itu dalam folder terenkripsi di laptopnya. Ia beri nama folder itu, "Untuk Saat yang Tepat." Langkah kedua, wajah dua sisi. Meski dalam hati penuh luka, di wajah Naila tidak terlihat. Ia tetap membuatkan teh manis untuk Bu Retno. Tetap menyambut Raka pulang dengan senyum tipis. Walau kadang senyum itu terasa seperti topeng yang merekat di wajah dengan paksa. Di malam hari, ia menulis catatan kecil, lalu menyimpannya di bawah laci meja rias. Setiap kalimat berisi pengingat untuk dirinya sendiri. Jangan emosi. Jangan gegabah. Kebenaran akan bicara di waktu yang tepat. Jangan percaya air mata palsu. Mereka hanya butuh panggung. Cinta tidak seharusnya membuatmu kehilangan harga dirimu sendiri. Dialog dalam hati. Malam itu, Naila kembali duduk di depan cermin. Wajahnya pucat, tapi matanya tajam. Ia berbicara pada bayangannya sendiri. "Kamu bukan perempuan lemah, Naila. Kamu cuma terlalu percaya, terlalu cinta, dan terlalu sabar. Tapi mulai malam ini, kamu akan simpan semuanya. Dan saat waktunya tiba, kamu akan buka semua ini. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menyelamatkan dirimu dari dunia yang mencoba menghancurkanmu diam-diam." Malam itu, Naila tak lagi ingin diam. Ia ingin bicara. Bukan dengan air mata, tapi dengan bukti. Ruang makan tampak hangat dan megah.
Meja panjang dihiasi taplak rendah dan lilin aromaterapi yang menyala lembut. Piring-piring porselen terbaik dikeluarkan. Gelas kristal mengilap. Di atas meja, sajian lengkap terhidang, rendang, ayam bakar, sayur lodeh, dan sambal terasi buatan tangan Naila sendiri. Keluarga besar sudah datang. Ada kakak ipar, adik-adik Raka, bahkan tante dari luar kota. Semua berseri-seri. Di ujung meja duduk Bu Retno, anggun dengan blus sutra barunya, senyum tak pernah lepas dari bibir. Di sebelahnya, Raka, tampak tenang, mengira malam ini akan berjalan seperti biasanya. Tapi Naila punya rencana. Ia berdiri sambil membawa remote TV, menatap semua yang hadir. Terima kasih semuanya sudah datang malam ini. Aku masak sepenuh hati, tapi malam ini bukan cuma perut yang ingin aku isi. Aku ingin berbagi sesuatu yang lebih penting. Semua mulai saling pandang. Bu Retno mengernyitkan dahi. Loh, kamu ini mau pidato atau gimana sih? Suaranya masih lembut, tapi matanya menyipit. Naila tidak menjawab. Ia menekan tombol di remote. TV besar di ruang makan menyala. Lalu, mulai memutar video. Video 1, rekaman CCTV dapur. Tampak Bu Retno sedang membuka kardus paket. Mengeluarkan tas mahal. Lalu memotong plastik dan membuangnya diam-diam ke kantong hitam. Oh, aku sempat heran tas itu dari mana, celetuk Tante Lilis pelan. Video 2, CCTV ruang tamu. Bu Retno tampak menggunakan tablet dan memasukkan data kartu kredit Raka. Membuka e-commerce, memasukkan parfum dan serum wajah ke keranjang. Rekaman suara, voice note Mbak Sari. Saya tidak pernah mencuri makanan, Bu Naila. Saya dipecat karena difitnah. Semua terdiam. Satu persatu, wajah mulai berubah. Dari bingung menjadi syok. Dari syok menjadi tidak percaya. Dan hanya satu suara yang terdengar di ruangan itu. Tangisan Naila. Aku diam selama ini karena aku menghargai. Karena aku cinta. Tapi aku lelah jadi korban, di rumahku sendiri. Ia menghadap Raka yang wajahnya kini pucat, bingung, lidah keluh. Kamu bilang aku cemburu. Kamu bilang aku kejam. Tapi kamu bahkan tak pernah bertanya, bagaimana rasanya dilihat seolah-olah semua salahku. Aku tidak mau hidup dalam rumah yang membela kebohongan hanya karena takut melukai yang tua. Lalu, ia menatap Bu Retno. Matanya bergetar, tapi nadanya tenang. Ibu, saya pernah menganggap ibu seperti ibu saya sendiri. Tapi ibu menyalahgunakan kepercayaan saya. Saya tidak marah karena ibu membeli tas atau parfum. Saya marah karena ibu mengorbankan nama baik saya demi kenyamanan ibu sendiri. Dan sekarang, saya kembalikan semua kepada keluarga ini. Silakan nilai sendiri, siapa sebenarnya yang selama ini bersandiwara. Hening. Tak ada suara. Bu Retno terlihat gemetar. Wajahnya pucat. Raka masih belum bicara. Ia terduduk lemas, seperti ditampar oleh kenyataan yang tak bisa ia bantah. Nah, Naila, aku nggak tahu semua ini. Aku kira. Suaranya pelan, matanya basah. Aku kira kamu memang berubah. Naila tersenyum pahit.
Aku memang berubah, Ra, karena orang yang aku cintai memilih untuk tidak percaya padaku. Naila melepas celemeknya, meletakkan remote TV. Selamat makan semuanya. Maaf kalau makanan malam ini terasa pahit, tapi mungkin memang seperti itulah kebenaran. Lalu ia berjalan pelan keluar ruangan, bukan dalam amarah, tapi dalam kemenangan yang sunyi. 1 tahun kemudian, langit mendung menggantung di atas atap rumah tua itu. Rumah yang dulu penuh hiruk pikuk tawa Bu Retno, kini hanya diisi suara jam dinding dan langkah kucing liar yang sesekali mengais sisa makanan. Tak ada lagi asisten rumah tangga yang sigap menyeduhkan teh. Tak ada suara tawa dalam panggilan telepon. Televisi menyala sepanjang hari, hanya untuk menemani sunyi. Bu Retno duduk di kursi goyang, rambutnya mulai beruban. Wajahnya kuyu. Ia menatap keluar jendela, melihat hujan rintik, lalu bergumam pelan pada dirinya sendiri. Dulu, aku tinggal di rumah besar yang tak kumiliki, bersama anak yang tak kuperhatikan, dan menantu yang kuanggap musuh. Tapi ternyata, yang sesungguhnya musuh adalah diriku sendiri. Keluarga besar tak lagi menjenguk. Kakak iparnya kecewa. Adik-adiknya menjauh. Ia mencoba menghubungi Raka. Tapi Raka kini sibuk memperbaiki banyak hal yang lebih penting, terutama kepercayaan Naila. Naila kembali, versi baru yang lebih kuat. Di tempat lain, matahari bersinar hangat menyambut langkah Naila yang kini jauh lebih tenang. Ia tak lagi murung, tak lagi takut bicara. Rambutnya ditata rapi, langkahnya mantap. Senyumnya bukan sekadar ramah, tapi tanda dari jiwa yang telah pulih. Ia kembali ke rumah lamanya, tapi kini dengan batas yang jelas, dengan aturan yang tegas. Raka menyambutnya di teras. Matanya teduh, lebih dewasa. Tak ada lagi arogansi. Yang ada hanya kerendahan hati seorang pria yang kehilangan dan memilih berubah. Aku tahu kepercayaanmu padaku hancur. Tapi aku masih ingin memperbaikinya. Tidak untuk mengulang masa lalu, tapi untuk menciptakan yang lebih baik. Naila tersenyum pelan. Ia tidak membalas dengan janji, tapi dengan kejelasan. Aku kembali, bukan karena semuanya sudah baik, tapi karena aku sudah siap untuk menentukan batas. Dan batas pertama adalah ini. Tidak akan ada lagi orang tua yang tinggal tanpa batas waktu di rumah ini. Aku butuh ruang. Kita butuh ruang. Kalau mau memperbaiki keluarga, harus dimulai dari pasangan, bukan dari membela orang lain. Raka mengangguk. Ia menerima itu. Karena kini, ia tak lagi mencari kenyamanan, tapi tanggung jawab. Penutup. Di malam itu, mereka duduk bertiga, Naila, Raka, dan anak mereka. Tak ada pesta, tak ada pelukan dramatis. Hanya suara angin malam yang berembus pelan, membawa harapan baru. Karena kadang, kemenangan tak datang dengan gemuruh, tapi dengan hati yang sudah tidak takut lagi memilih dirinya sendiri. Kisahku bukan tentang pengkhianatan semata. Ini adalah perjalanan tentang kepercayaan yang dibalas tikaman, cinta yang dikhianati oleh darah dan ikatan suci, dan luka yang sempat membuatku nyaris tak percaya hidup. Tapi dari reruntuhan itulah, aku menemukan diriku yang sesungguhnya. Aku belajar bahwa tidak semua orang yang memelukmu
berniat melindungimu. Tidak semua yang tersenyum padamu menyayangimu. Dan kadang, justru yang menyebut dirinya keluarga bisa menjadi musuh yang paling kejam. Namun aku juga belajar satu hal penting. Aku tak bisa mengendalikan apa yang orang lain lakukan padaku, tapi aku bisa memilih bagaimana aku berdiri kembali. Aku memilih tidak membalas dengan kebencian. Aku memilih membalas dengan kehidupan yang lebih baik. Dengan menjadi perempuan yang tidak patah oleh pengkhianatan, tapi tumbuh karena luka itu. Kini, aku bukan lagi Nadira yang dulu. Aku adalah Nadira yang baru, yang telah terbakar habis oleh luka, dan terlahir kembali sebagai perempuan yang lebih kuat. Karena dari semua pengkhianatan yang pernah kurasakan, yang paling menyakitkan bukanlah ditinggalkan, tapi saat orang yang seharusnya melindungi, justru menjadi orang pertama yang menusukku dari belakang. Dan jika kamu, perempuan di luar sana, sedang merasa sendiri dalam luka, percayalah, kamu tak sendiri. Karena aku pernah di sana, dan jika aku bisa bangkit, kamu pun bisa.